Halo teman-teman, kenalin gue Wilmer. Dan sebelum itu gue mau nanya sama kalian. Pernah nggak sih kalian ngeliat mainan ini? Atau mungkin bahkan kalian pernah mainin pas lagi kecil, ya kan? Nah, betul, nama mainan ini adalah kapal otok-otok, atau yang biasa lebih keren kita sebut sebagai pop-pop boat. Nah, di balik mainan masa kecil kita ini, ternyata ada loh sejumlah prinsip fisika yang berlaku nih. Nah, tapi sebelumnya, izinkan gue untuk memperkenalkan beberapa bagian dari kapal otok-otok. Nah, secara garis besar, kapal otok-otok itu dibagi jadi dua bagian, yaitu bodi kapal dan juga mesin. Secara teknisnya, mesin dibagi lagi jadi tiga bagian, yaitu boiler, lalu ada knalpot, dan juga wadah bahan bakar. Nah, kapal otok-otok yang kami buat ini, dia hanya terdiri dari tiga bahan. Yang pertama, untuk pembuatan boiler menggunakan bahan bawah kaleng, sejumlah 2 yang kami satukan menggunakan lem epoksi. Lalu juga untuk bodi kapal dan juga knalpotnya, kami menggunakan bahan plat aluminium yang kami gunting dan kami satukan menggunakan lem epoksi. Nah, teman-teman mungkin kalian penasaran ya, kenapa namanya kapal otok-otok ya? Jadi, kapal otok-otok itu sebenarnya diambil dari bunyi yang dihasilkan ketika kita menjalankan atau mengaktifkan kapal ini di atas permukaan air. Nah, cara kerjanya, kita masukkan air ke dalam knalpot ini, lalu air akan masuk ke boiler. Nah, di bawah boiler ini terdapat wadah pembakaran. Wadah pembakaran ini kita nyalakan apinya, lalu kita taruh lagi di bawah boiler. Nah, ketika air dipanaskan di dalam boiler ini, akan terbentuk uap air. Uap air ini akan menciptakan tekanan dan memindahkan air dari dalam tabung, sehingga akan terjadi gerakan pada kapal, yang nantinya akan menciptakan bunyi otok, tok, tok di atas permukaan air, seperti itu. Nah, pada saat kita kecil, biasanya kita ingat menggunakan bahan bakarnya itu berupa lilin atau minyak goreng, kan? Nah, sebenarnya kita penasaran juga kan ya, sebenarnya ada nggak sih perbedaan performa antara bahan bakar tersebut? Bisakah menggunakan yang lebih cepat, atau kebalikannya, atau bahkan sama aja? Kayak gitu. Itulah yang menjadi tujuan kami untuk melakukan percobaan ini. Kami ingin tahu seberapa efisien dan seberapa cepat performa dari kapal otok-otok ini ketika menggunakan bahan bakar yang berbeda. Di sini kami sudah menyediakan 2 wadah bahan bakar, yang satu untuk minyak goreng, yang satu untuk parafin cair. Nah, jadi inilah variabel bebas yang akan kami coba pada percobaan kali ini. Nah, tapi sepertinya belum ilmiah rasanya kalau misalkan belum dilakukan percobaan dan lalu dihitung datanya. Maka dari itu, mari kita langsung analisa datanya. Let's go. Tuh. Ya, setelah dijelaskan oleh teman saya, ada 2 bahan bakar yang akan kita coba, yaitu parafin cair dan minyak goreng. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan nih, apakah parafin cair itu lebih menguntungkan atau minyak goreng yang lebih menguntungkan? Oh ya, ngomong-ngomong sebelum saya menjelaskan, nama saya Jose. Nah, dalam kali ini, cara menentukan yang akan kita gunakan adalah dengan cara fisika, yaitu dengan mencari efisiensi dan membandingkannya. Lebih efisien mana nih? Apakah parafin cair atau minyak goreng untuk menjalankan kapal tersebut? Nah, bagaimana cara mencari efisiensinya sih? Saat ini saya menggunakan aplikasi tracker. Aplikasi ini berfungsi untuk mencari kecepatan dari kapal. Saat ini, pertama-tama langkah awal adalah sumbu. Sumbu yang warna pink ini akan atur sesuai dengan kapalnya. Di sini saya tegak lurus seperti ini. Atur saja. Setelah itu, kita pencet kali ini, lalu calibration stick. Nah, itu untuk mengukur si panjang tempatnya. Saya di sini menggunakan 1 meter. 1 meter. Wah, kelebihan 1. Kita hapus ya. Nah, untuk melacak atau mencari kecepatan dari kapal, langkah awalnya kita pencet track new point mesh. Lalu tekan Ctrl Shift dan arahkan. Arahkan ke benda-benda yang unik atau yang mudah untuk dilacak oleh tracker ini. Setelah itu kita pencet search. Search itu dimulai dari pada saat kapal jalan hingga kapal berhenti.
Nah, jika kapal sudah terlihat berhenti, kita tinggal tekan stop. Nah, di sini dengan grafik kita pencet VX. Kita pencet analyze. Nah, ini analyze-nya tuh kita di eksponensial. Si C-nya usahakan 0. Dan kalian lihat, grafik yang bagus adalah grafik bila si yang garis pink ini sama dengan grafiknya atau persamanya. Tapi tenang, bukan grafik ini yang akan kita pakai. Grafik yang akan kita pakai sudah saya sediakan. Nah, ini dia grafiknya. Untuk mencari koefisien gesek cairan, saya akan menggunakan rumus ini. Di sini V0-nya tuh kecepatan awal, itu bilangan natural. Nah, ini adalah persamaan yang telah kita dapatkan dari tracker. Nah, perhitungannya sama seperti di bawah ini. Ya, lihat. Nah, gimana sih untuk mencari kecepatan kapal bila mesinnya nyala atau bila dikasih pembakarnya itu? Saya sudah sediakan. Ini dia. Sebenarnya caranya itu cukup sama persis malah. Cuman bedanya tuh di sini. Anggap saja ini belum ada. Oke. Karena kita akan menggunakan grafik linear pertama. Kita pencet linear. Maaf, salah, grafik line. Kita pencet line. Nah, di sini ada percepatan. Nah, kita akan mengambil yang sudah konstan saja. Jangan lupa ya, semuanya harus keblok. Jika sudah, kalian pencet analyze statistik. Di sini langsung keluar mean itu rata-rata dari kecepatannya. Sudah keluar ini. Jika sudah, masukkan ke sini. Di sini saya sudah menulis semua urutannya. Langkah awal kalian menggunakan rumus gaya. Oh ya, B ini koefisien gesek cairan ya. Pertama rumus gaya, terus masukkan ke gaya. Dari gaya ke daya, rumus usaha, rumus kalor, dan rumus efisiensi. Efisiensinya jangan lupa ya, dikali 100%, karena kita akan mencari persentasenya. Setelah udah, ini dia data-data yang kami dapatkan. Jangan lupa ya untuk menambahkan satuan, karena satuan itu merupakan hal yang penting. Tapi kalian harus melihat perhatian lebih pada rumus kalor ini. Rumus kalor ini didapatkan dengan cara M. M-nya itu adalah massa air, data adalah suhu yang dicari, C itu adalah kalor jenis air atau cairan yang kalian gunakan. Pertama, siapkan wadah, lalu isi air dengan massa yang sudah kalian tentukan. Nah, lalu panaskan, jangan lupa panaskan harus dengan sumber api yang sama dengan yang kalian gunakan di kapal. Data itu dihitung dari, misalnya kalian sediakan 1 menit. Suhu awal, suhu di 0 detik, hingga suhu di 1 menit. Di situ masukin. CP-nya itu kalau jenis dari cairan yang kalian gunakan, itu bisa dilihat saja di Google. Nah, ini dapat dari tabel data seperti tabel berikut. Ya. Di sini E itu eksponensial ya, 10. Nah, dan bilangan kalian itu pangkatnya. Jadi kayak 10 pangkat 0,6, 10 pangkat min 6 gitu. Itu tidak usah terlalu dihiraukan. Nah, di sini kan efisiensinya sama. Efisiensinya sama itu berarti bahwa di antara kedua bahan bakar yang kita gunakan, antara parafin dan minyak, tidak terlihat perbedaan yang cukup atau perbedaan yang signifikan. Ya, mungkin penjelasannya dari sekian dari saya. Terima kasih. Wah, teman-teman, ternyata setelah kita lakukan percobaan, kita analisis dan juga kita hitung, kita dapat hasil akhir efisiensinya ini ternyata tidak jauh berbeda ya, bahkan hampir sama. Nah, namun bila kita lihat, hal ini tuh terjadi memang karena usaha yang dihasilkan dengan kalori yang masuk itu perbandingannya hampir sama. Nah, bila kita lihat kecepatannya, parafin cair ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi sedikit ketimbang minyak goreng. Nah, dari sisi fisikanya, kita dapat menyimpulkan bahwa parafin cair ini memang lebih efisien dan juga lebih cepat. Namun, bila kita lihat dari sisi ekonomisnya, parafin cair ini lebih sulit didapatkan dan juga lebih mahal. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa parafin cair ini bagus untuk kalian yang ingin bermain kapal otok-otok ini dari segi waktu yang lama. Jadi jangka waktu yang panjang, kita lebih menyarankan untuk menggunakan parafin cair. Namun bila teman-teman lebih mengutamakan ekonomis, maka kita lebih menyarankan untuk menggunakan minyak goreng karena lebih mudah didapatkan dan lebih murah. Oke teman-teman, sekian untuk video percobaan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.